Mereka dikawal, Pak. Dikawal oleh pendamping desa, dikawal juga oleh BPMDes. Jadi ketika mereka membuat perencanaan desa, itu sudah ada pengawalan dari awal. Justru itu ketika inspektorat melakukan pemeriksaan, hampir tidak pernah kita melihat masalah yang signifikan terkait dengan perencanaan. Ya. Kemudian kita masuk di aspek penganggaran. Penganggaran pun ada aturan mainnya. Ya. Ketika kita menganggarkan dana desa, apa yang kita harus lihat? Kita harus lihat standar satuan harga. Ya. Karena setiap daerah ketika melakukan ini, ya. Jadi ketika kita melaksanakan proses penganggaran, khususnya pengadaan barang dan jasa, itu ada aturan mainnya. Ya, kita membuat terang, ya, harus lihat koefisien. Atau lima lebih koefisien, tahu? Koefisien, ya, ada koefisien sesuai dengan standar nasional. Harga harus sesuai dengan SSH, standar satuan harga, dan standar biaya masukan. Ini ketentuan-ketentuan harus ditaati. Ketika ini tidak dilaksanakan, maka siap-siap juga. Kalau tidak berhubungan dengan APIP, akan berhubungan dengan Polres. Ya, ada itu Bapak Ibu sekalian. Itu yang harus Bapak ketahui sebagai BPD. BPD itu melakukan fungsi pengawasan juga. Fungsi pengawasan, tapi pengawasan dalam menilai kinerja pemerintah desa, kinerja kepala desa. Ya, jangan periksa SPJ. Itu bukan konteksnya BPD. BPD melakukan fungsi pengawasan untuk melihat apakah kinerja desa itu sudah sesuai dengan yang seharusnya. Yang seharusnya seperti apa? Ya ketentuan kita lihat. Jadi Bapak Ibu, sebagai aparat yang diberikan amanah untuk melakukan fungsi pengawasan, Bapak Ibu harus tahu aturan, harus baca aturan. Bagaimana kita menetapkan bahwa itu salah atau tidak kalau kita tidak tahu aturan mainnya? Ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau aturan mulai dari Undang-Undang Desa, nomor berapa Undang-Undang Desa? Undang-Undang nomor berapa? Nomor 6 tahun 2015. Kemudian ada PP 43 ya, tentang penjabaran itu, dan ada Permendagri, ada Permendes, dan ada PMK-nya dalam pengelolaan keuangan dana desa. Ini yang harus Bapak Ibu pelajari. Nanti ada modulnya di saya banyak. Saya kalau mau pakai slide ini waktu tidak cukup. Komdan pasti akan jadi ya. Ya, jadi itu Bapak Ibu sebagai BPD yang melakukan pengawasan horizontal ya. Bapak Ibu melakukan fungsi pengawasan horizontal, ada aturan mainnya. Bapak Ibu mengevaluasi, mengawasi kinerja dari kepala desa. Kemudian ketika ada permasalahan, misalnya ada laporan pengaduan masyarakat, Pak, bahwa ini pekerjaan ini tidak dilaksanakan, ini sesuai dengan ini harusnya begini tapi tidak dilaksanakan. Silakan Bapak tampung sebagai BPD, itu harus Bapak Ibu lakukan. Tapi jangan periksa sampai ke dalam, apalagi sampai berhitung, apalagi sampai mengambil kesimpulan. Itu bukan kewenangan Bapak. Ketika ada permasalahan, itu jangan sampai ini hoax, dilihat di lapangan, apakah memang betul-betul ini terjadi di lapangan, kemudian didapatkan BPD, ini mau ditindaklanjuti seperti apa. Sepanjang itu permasalahan administrasi dan bisa ditindaklanjuti, maka itu diselesaikan di tingkat Bapak Ibu. Dilaporkan ke kepala desa, kemudian kalau tidak selesai, dilaporkan ke Pak Camat. Kalau tidak selesai, diambil dulu. Jangan dulu Patipa ini, jangan dulu. Kalau Patipa, itu bukan masalah administrasi, itu masalah pidana. Karena penyelewengan keuangan desa itu masuk dalam masalah pidana. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian ya, jadi prinsipnya bahwa permasalahan itu ada tidak sesuai harapan dengan fakta di lapangan,
antara yang seharusnya dengan kenyataan di lapangan, antara ketentuan dan perundang-undang berlaku, standar dan norma dengan apa yang terjadi di lapangan. Ini yang Bapak harus ketahui. Jangan Bapak langsung menjustifikasi, langsung mengambil kesimpulan bahwa itu salah. Ya, kadang ada seperti ini kejadian Pak Komandan. Ada, saya tidak bilang BPD Put Tobu jauh-jauh, tidak. Jadi ada satu kejadian pelaksanaan kegiatan untuk pembangunan jalan. Ya, di situ sesuai dengan RAP, panjangnya katakanlah 200 meter, 200 meter, atau 1000-2000 meter. Tapi yang pelaksanaan, yang dilaksanakan 1500 meter, 1500 meter, ya kan? Bapak Ibu selalu bertanya, oh kenapa ini cuma 1500 meter? Yang mana 500? Ternyata 500 tidak dibuat karena ada persoalan teknis, ada yang tidak bisa dibuat di situ. Sehingga ini pekerjaan ini dialihkan. Muncul masalah. Karena Bapak tidak lihat, Bapak tidak kuasai RAP, Bapak tidak kuasai aturan yang ada. Bapak langsung menjustifikasi bahwa ada kekurangan volume 500. Padahal 500 ini dia ada kasih pindah. Dia ada kasih pindah di tempat lain. Ada pekerjaan tambah kurang. Karena Bapak Ibu tidak cross check, tidak mempelajari, langsung menjustifikasi, langsung melaporkan. Dilaporkan juga tidak kepada secara internal, sudah ke tempat lain. Ini bukan masalah, padahal itu bukan suatu masalah. Oleh karena itu, Bapak Ibu sebagai institusi yang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dana desa. Dana desa ini luar biasa besar, perhatiannya luar biasa. Ya, jadi Bapak Ibu yang dipercayakan untuk melakukan pengawasan itu harus benar-benar melakukan hal itu. Jadi di sini di slide ini ada BPK sesuai dengan fungsi kewenangannya. Undang-Undang Nomor 15 melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan-kegiatan yang didanai baik dari APBN, APBD 1 provinsi, APBD tingkat 2 atau kabupaten kota, termasuk dana desa. Karena dana desa itu sumber pendanaannya itu dari APBN, transfer dari APBN, ya, dia tidak singgah lagi di kas daerah, tapi dari APBN, kas negara langsung ke kas Bapak Ibu. Singgahnya di kas daerah cuma sementara, singkat saja. Ya. Kemudian ada pengawasan APIP, ya, ada BPKP, ada Dirjen, ada Inspektorat Provinsi, kemudian ada pengawasan Inspektorat Kabupaten, ya, ada lagi pengawasan camat, pengawasan BPD, dan pengawasan masyarakat. Semua ini diberikan kewenangan untuk melakukan fungsi pengawasan, tapi ada aturan mainnya sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Untuk lebih jelasnya bagaimana peran tugas daripada pengawasan itu, Bapak Ibu bisa baca di Permendagri nomor 73 tahun 2020. Di situ jelas bagaimana peranan APIP, bagaimana peranan camat, bagaimana peranan BPD, dan bagaimana peranan pengawasan masyarakat. Ya, jadi Bapak Ibu punya peranan pengawasan, jangan melebih-lebih, ya. Jadi ketika ada permasalahan dirapatkan, disimpulkan, dilaporkan kepada sesuai berjenjang, kepada kepala desa, kepada camat, kepada APIP. Jangan dulu ke kepolisian. Kita selesaikan dulu secara internal. Ya. Apa yang kita lakukan dalam rangka kepatuhan terhadap pelaksanaan APBD desa? Ya. Di situ yang dilihat dari aspek regulasinya dan aspek norma atau standar yang berlaku. Inilah yang Bapak Ibu harus pelajari. Dalam rangka apa? Dalam rangka kepatuhan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan regulasi, norma, dan standar.
Yang kedua, dalam rangka efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan desa. Untuk mencapai apa? Dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatkan status desa. Kalau ini berjalan dengan baik, maka tujuan ini akan dapat dicapai oleh masing-masing desa. Saat ini kalau kita lihat bahwa perkembangan status desa baru 1-2 yang mandiri di kabupaten. Kalau tidak salah baru 2 desa. Hampir semuanya itu berkembang. Sementara target adanya dana desa itu adalah dana desa itu bisa mandiri dan bisa berdiri sendiri. Ketika dana desa ini putus, maka desa itu tidak akan mampu untuk melaksanakan pembangunan yang ada di desa. Kemudian inilah APIP melakukan pemeriksaannya berdasarkan regulasi, berdasarkan norma. Ya, kita melakukan audit, melakukan review, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya. Ya, Bapak Ibu lihat inspektorat turun ke lapangan, inilah yang kita lakukan setiap tahun. Melakukan audit, melakukan evaluasi, monitoring dan pemantauan terhadap pelaksanaan dana desa. Nah, apa yang menjadi permasalahan? Mungkin ini ya. Nanti ini saya tidak akan uraikan satu-satu. Yang jelas seperti yang saya sampaikan tadi, setiap tahapan dalam proses pengelolaan keuangan desa itu pasti ada masalah, ya. Ada masalah. Sejauh mana itu masalah itu bisa terungkap tergantung Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya kompetensi, punya banyak membaca, pasti Bapak Ibu bisa mengungkap apa yang terjadi permasalahan yang ada di desa. Kalau Bapak Ibu tidak terjadi ya, mungkin saja Bapak ungkap, tapi memang bukan itu masalahnya. Ya, jadi setiap permasalahan yang ada di desa, di sini kita bagi apa permasalahannya, apa penyebabnya, dan apa akibat. Ya, permasalahan harus segera diselesaikan. Ya, permasalahan harus didiagnosis. Jangan Ibu bilang ini ada permasalahan tentang ini, tapi tidak ada tindakan-tindakan untuk penyelesaian, maka ini akan berlarut-larut, maka dia akan semakin besar. Karena permasalahan yang kecil apabila tidak diselesaikan, maka dia akan menjadi besar. Tapi permasalahan besar apabila kita manage, kita tidak lanjuti, maka permasalahan itu menjadi kecil dan tidak akan terulang lagi. Jadi mungkin ya ada di sini, nanti tolong dibaca-baca. Kemudian apa solusi permasalahan? Di sini saya tawarkan 12 solusi permasalahan. Pertama, meningkatkan partisipasi warga desa dalam seluruh tahapan proses pembangunan dana desa, termasuk keterlibatan dalam padat karya tunai. Ini yang menjadi biang permasalahan yang ada di desa. Karena tidak ada keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, dalam wujud HOK padat karya tunai, ini yang menjadi inti permasalahan yang ada, yang selalu dilaporkan. Yang kedua, mengoptimalkan perancaman dalam mengawasi dan mengevaluasi program kegiatan, khususnya kegiatan fisik pembangunan desa. Ya. Kemudian yang ketiga, peningkatan kapasitas SDM kepala desa, seluruh perangkat desa, BPD, BUMDes dalam didik dan pelatihan secara berkelanjutan. Ya. Keempat, mengoptimalkan peran pendamping desa dan dalam seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa. Kemudian meningkatkan koordinasi dan kemitraan antara kepala desa dengan BPD. Ini yang selalu jadi gesekan, ya. Imbasnya apa? APBD ditetapkan molor, ya. Program kegiatan yang seharusnya tertuang dalam APBD tidak dimasukkan dalam APBD. Ini karena hubungan harmonisasi antara kepala desa dengan BPD itu sering bermasalah. Kemudian yang berikut, mengoptimalkan peran BPD melakukan pengawasan secara horizontal terhadap seluruh kegiatan, khususnya kegiatan fisik pembangunan yang ada di desa. Kemudian mengoptimalkan peran Badan Pengawas BUMDes, ya, dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja dengan keuangan desa. Kemudian desa menyediakan anggaran yang cukup dalam kegiatan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas aparaturnya. Kami melihat selama ini bahwa
dana desa itu lebih diarahkan kepada kegiatan pembangunan. Ini sering yang jadi masalah. Harusnya ini harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas aparatur yang ada di desa. Kemudian meningkatkan koordinasi dan konsultasi kelembagaan pada dinas terkait sehubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Ya, jadi ini perlu juga, ya, karena selama ini kalau ada permasalahan baru itu yang disampaikan, ya, oleh desa. Harusnya ketika kita merencanakan melaksanakan sesuatu kegiatan itu harus dikoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Kalau masalah fisik pekerjaan itu koordinasi dengan dinas PU. Kalau masalah yang lain-lain itu disesuaikan dengan apa yang menjadi kegiatan yang ada di desa. Kemudian kepala desa meningkatkan fungsi dan pengendalian terhadap kinerja aparaturnya dan tidak segan-segan mengambil tindakan yang tegas atas pelanggaran yang ada. Kemudian memberikan sanksi akses informasi kepada warga desa sebagai perwujudan prinsip transparansi dan pengelolaan keuangan desa. Dan yang terakhir, pemerintah desa membuat media akses warga desa untuk menyampaikan seluruh permasalahan yang diadukan. Ya, jadi ini merupakan solusi-solusi permasalahan. Karena ini ada banyak permasalahan yang saya sampaikan di sini sesuai dengan hasil pemeriksaan kita, dan mungkin ini saya tidak sampaikan, nanti silakan ini di copy ya, nanti Bapak Ibu pelajari dan apa tindakan yang harus dilakukan. Dan setiap ini permasalahan ini apa akibatnya, apa penyebabnya, ya. Jadi setiap itu harus kita gali apa yang menjadi penyebab utamanya, kita harus diagnosis. Kadang-kadang ketika ada permasalahan kita tidak tahu apa penyebab utamanya, kita memberikan satu solusi tapi tidak menyelesaikan masalah. Di sini saya coba menyampaikan ini kepada Bapak Ibu ketika ini jadikan semacam referensi. Ketika ada permasalahan-permasalahan, maka langkah-langkah ini yang harus Bapak Ibu lakukan. Ya, saya tidak akan menyampaikan karena permasalahan ini tergantung ada di masing-masing desa. Desa satu beda dengan desa lain, tapi ini saya sudah rangkum. Ini permasalahan yang ada mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta bagaimana solusi pemecahannya. Mungkin itu ya, saya sampaikan, nanti kita diskusi. Dan saya ini yang mungkin ini sesi kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman BPD yang kami hormati, ya, langsung kami jawab. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, kita buka pertanyaan ya. Tiga pertanyaan dan satu pertanyaan langsung dijawab ya. Satu pertanyaan dijawab dan kita buka kesempatan 3 pertanyaan sebelum kita masuk ke materi berikutnya. Kami persilakan perkenalkan diri dari BPD, nama dan BPD berasal dari mana. Oke, terima kasih. Dari mana ini, Bapak? Dari Ilangata ya? Ilangata. Ya, Ilangata. Yang kedua? Dari Ilangata juga ya? Dari dulu ya, Pak? Ilangata dari Tolango. Nanti masih ada kesempatan dari Ilangata dan Tolango, Pak. Ya, kita ke Ilangata dulu. Saya Ibu Suci. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari anggota BPD Desa Ilangata. Perkenalkan nama saya Samsul Alur. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak tadi bahwa tidak sesuai dari di lapangan itu adalah menimbulkan suatu masalah. Sedangkan apa yang dipastikan oleh Bapak Kijan tadi bahwa itu BPD harus tahu tupoksi masing-masing. Jadi logikanya seperti itu. Tapi apa yang disampaikan oleh Bapak tadi bahwa ini kira-kira fungsi penguasaan BPD ini saya pikir itu yang namanya adalah pengawasan abu-abu. Kenapa saya bilang seperti itu?
karena kami tidak bisa ke dalam, hanya mau melihat secara layout yang ada. Dalam hal ini misalnya salah satu contoh jalan misalnya panjangnya 200 meter, sedangkan yang dilakukan adalah 150 meter. Jadi inti poinnya adalah kami hanya melihat saja, tapi tidak masuk langsung ke dalam. Jadi sebagai pertanyaan saya adalah kira-kira fungsi dan tupoksi BPD yang lebih akuratnya seperti apa sehingga kami melihat secara nyata dan jelas. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, jadi di samping melaksanakan tupoksi, BPD juga terkait dengan fungsi pengawasan melakukan fungsi seperti ini, ya. Dia melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa. Kemudian melaksanakan pengawasan melalui perencanaan kegiatan dan anggaran pemerintahan desa, pelaksanaan kegiatan, laporan pelaksanaan APBD, capaian pelaksanaan RPJM, hasil pengawasan badan BPD disampaikan kepada kepala desa, kemudian disampaikan juga kepada camat dan RT. Ya, maksudnya begini Pak. Maksudnya, ketika ada permasalahan yang ada, silakan Bapak melaksanakan fungsi pengawasan. Bahwa ini terjadi permasalahan, jalan ini kurang. Tapi jangan sampai mengambil satu kesimpulan bahwa ini sudah terekspos. Karena yang diberikan kewenangan untuk membuktikan bahwa terjadi kekurangan volume pekerjaan misalnya, atau pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi, hanya auditor. Ya. Bapak bilang, wah ini ada jamban, kualitasnya tidak bagus, ya kan? Tapi untuk menunjukkan bahwa berapa nilai kerugian yang ditimbulkan akibat tidak sesuai spesifikasi, ada ahlinya. Kalau kita di inspektorat ada auditor yang punya backup ilmu, itu memang keteknikan, itu maksud sekali Pak. Jadi Bapak melaksanakan fungsi secara umum terkait dengan pengelolaan keuangan desa, mengawasi kinerja dari kepala desa, it's okay. Kepala desa seperti apa, itu kewenangan Bapak. Tapi terkait dengan pengelolaan keuangan ada batasannya. Bapak jangan ambil satu kesimpulan, karena untuk melihat terjadinya kerugian atau tidak hanya auditor termasuk dari kepolisian. Itu maksud kami Pak. Jadi bukan Bapak tidak melakukan pengawasan abu-abu, tidak. Karena memang fungsi kewenangan Bapak jelas di situ. Jelas. Bisa melakukan pemeriksaan, bisa mengundang pihak-pihak terkait, bisa melakukan hearing, tapi tidak mengambil satu kesimpulan terjadinya kerugian yang ada di pekerjaan itu. Sampai di situ Pak. Bisa dipahami Pak? Ya? Berarti kuncinya Pak musyawarah. Musyawarah. Diundang pihak-pihak terkait. Ketika ada pekerjaan jalan tidak dilaksanakan atau tidak sesuai ini, ada laporan pengaduan. Nah, Bapak harus dapat menjelaskan, bisa dapat membuktikan bahwa ini hoax atau tidak. Bapak buktikan di lapangan, oh benar ini terjadi kekurangan. Dilaporkan ke desa, dilaporkan, Bapak punya kewenangan undang kepala desa hearing. Ya tak? Tapi jangan dulu menjustifikasi bahwa ini ada kerugian sekian sampai periksa SPJ, periksa bukti-bukti dokumen, itu bukan kewenangan Bapak. Ya, ya bagaimana? Saya potong Pak, Ya. itu
Oke. Supaya kita komunikasi begini supaya Oke. jelas. Berarti fungsi tupoksi BPD ini hanya berada di musyawarah untuk misalnya telah ditemukan ada permasalahan yang misalnya membutuhkan penelitian selanjutnya. Apa tindakan BPD? Dilaporkan. Dilaporkan. Iya. Dilaporkan. Terjadi permasalahan di sini. Ada indikasi. Ada indikasi. Jangan langsung menjustifikasi. Bapak bisa dituntut balik. Nanti Pak ini akan jelaskan itu. Karena Bapak tidak punya keahlian untuk menilai apakah ini sesuai dengan spesifikasi teknis. Tidak seperti itu. Ya. Ketika ada permasalahan, disampaikan, diundang pihak-pihak terkait, diundang kepala desa, diklarifikasi. Itu fungsi dan kewenangan Bapak. Dan itu diatur dalam aturan. Oh, ini terjadi permasalahan, diundang kepala desa, Pak. Ayah, kenapa ini sampai begini? Kenapa ini belum tuntas? Ayah ada hak jawab. Ketika ini menurut Bapak tidak memberikan satu keyakinan, itu bisa dilaporkan ke yang lebih di atas. Itu fungsi terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Ya, bisa paham ini? Izin Pak. Ya, silakan. Izin Pak. Silakan. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Suci. Saya perwakilan dari Ilahata. Nah, ketika fungsi pengawasan secara spesifikasi diberikan kepada auditor, lalu fungsi pengawasan seperti apa yang negara berikan kepada kami BPD? Sementara undang-undang menjelaskan bahwa BPD itu mempunyai fungsi dan tugas melakukan pengawasan kinerja kepala desa, tetapi tidak secara spesifikasi pengawasan seperti apa yang kami lakukan oleh BPD, sehingga kami meminta RAB di masing-masing desa ketika desa melakukan pembangunan. Mungkin itu kesalahannya Pak. Mungkin harus ada aturan yang mengatur secara spesifik apa tugas dan fungsi BPD. Tidak hanya secara garis besar melakukan pengawasan, tetapi pengawasan seperti apa yang BPD harus lakukan kepada kepala desa. Mungkin itu Pak kesalahpahaman antara BPD dengan kepala desa. Ya, jadi begini. Jadi kedudukan kepala desa dalam pengelolaan keuangan itu otoritas tunggal pengelolaan keuangan desa. Tidak ada satupun kecuali diatur ketentuan lebih lanjut. Tidak ada satupun yang bisa memerintahkan untuk mengeluarkan pengelolaan keuangan desa tanpa seizin dari kepala desa. Itu kewenangan mutlak dari kepala desa. Kemudian BPD berperan sebagai apa? Mengawasi kinerja. Tugas pokok kepala desa itu diawasi oleh BPD. Ada hak dan kewajiban dari kepala desa. Ketika dia tidak melaksanakan sesuai itu, maka fungsi kewenangan BPD undang yang bersangkutan. Kan selevel ini mitra, diundang. Anda tidak melaksanakan tugas. Itu penguasaan kinerja. Tapi terkait dengan pengelolaan keuangan, Bapak Ibu juga punya kewenangan, tapi dalam batas-batas tertentu. Jangan sampai sebuah berisa menjustifikasi RAB ini tidak sesuai, karena ini masalah teknis. Ada pihak-pihak yang diberikan kewenangan untuk menilai dan menjustifikasi terjadinya pelanggaran atau tidak di situ. Bapak bisa memberikan indikasi terjadi pelanggaran, tapi jangan belum menyimpulkan terjadinya kerugian. Bagaimana definisi menyimpulkan itu Pak yang Bapak maksud? Ya, contoh laporan, ya, adanya laporan dari masyarakat bahwa ini jalan ini dikerjakan tidak sesuai dengan, atau yang contoh saja Mahyani, ya, Mahyani dikerjakan tidak sesuai dengan spesifikasi. Ya. Bapak langsung melakukan kesimpulan terhadap itu dan memerintahkan kepala desa untuk segera itu. Tunggu dulu, jangan dulu seperti itu. Bahwa menyimpulkan terjadi kerugian di situ, jangan. Kalau saya Bapak begitu saya tuntut balik Bapak, ya kan? Karena itu harus melalui proses audit penghitungan bahwa di situ telah terjadi kerugian. Itu. Jadi begitu Pak ya, jangan Bapak langsung melihat mengambil RAB, karena pernah ada laporan di kita begitu Pak. Melakukan audit, nilai kerugian sekian.
Bukan indikasi disampaikan di situ, langsung menjustifikasi. Kan tidak boleh seperti itu, Pak. Begini Pak, misalnya kita pembangunan Mahayana, Ya. tapi kita saksikan secara fisik tidak terpasang pintunya atau tidak di plester. Ini kan tidak sesuai dengan harapan. Ya. Nah, ini tindakan yang kita lakukan kan jelas Dilaporkan ke ke aktif atau ke kepala desa. Itu segera diselesaikan. Bapak sampaikan sampai selesaikan. Yang maksud saya melakukan penghitungan kerugian, itu maksud saya. Misalnya, jangan, oh itu kerugian sekian, jangan. Kan pernah kasus begini Pak, yang dilaporkan ke kita. Lo Bapak tahu dari mana kerugian ini? Siapa yang hitung? Maksud saya, jangan sampai mengambil tindakan, melakukan perhitungan dan menyimpulkan terjadi kerugian sebesar itu. Tidak begitu. Kalau yang Bapak sampaikan tadi jelas, diundang kepala desa, selesaikan pekerjaan itu. Kan begitu maksud saya dari tadi. Jangan melakukan penghitungan terjadi kerugian. Ya. Ada tambahan sedikit terkait pengawasan yang akan kami laksanakan di desa sebagai BPD. Ini seperti apa yang ditampilkan di dalam slide ini, termasuk diawali dari perencanaan. Ya. Pertanyaan saya kemudian saya begini Pak, ada di undang-undang itu diatur misalnya soal RKP. Ya. Ketika terjadi misalnya ada kejadian luar biasa itu bisa dirubah. Misalnya ada rancangan itu dirubah sesuai kesepakatan bersama. Nah, bagaimana kemudian misalnya kepala desa tanpa melakukan musyawarah, dia tidak melakukan musyawarah sebagaimana yang diatur. Misalnya contoh kasus, misalnya ada jalan 200 meter misalnya, karena ada satu kejadian yang mungkin secara teknis ini tidak bisa diselesaikan, di undang-undang itu perlu ada musyawarah bersama mufakat bersama BPD atau masyarakat. Nah, misalnya kemudian pemerintah desa tidak melakukan itu, tetapi mereka melaksanakan sesuai apa yang mereka kerjakan tanpa ada kerugian. Apakah ini melanggar atau tidak, Pak? Ya jelas melanggar, Pak. Melanggar. Jadi kan kalau ketika ini kan ada aturan lainnya. Ketika ada kejadian luar biasa, kan harus bayar, Pak ya? Maka itu dilakukan tindakan untuk melakukan perubahan, tapi disampaikan ke BPD. Kan itu aturannya kan ada. Jadi ketika itu terjadi, bagaimana sikap BPD, Pak? Kami sebagai BPD. Ya, Karena ini itu. jadi dilema juga sebetulnya. Ini sebetulnya lebih pada curhatan. Kan jelas, Pak. BPD itu punya kewenangan. Saya tidak tahu apakah punya sama dengan investment itu atau bagaimana. Yang jelas bisa hearing, ya. Jadi konteksnya ini kan kita bicara ini pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa ya. Dari dalam skop pengelolaan keuangan desa, Bapak Ibu punya kewenangan terkait dengan yang tadi sampaikan contoh, itu hanya sebatas melaporkan, melakukan penilaian, tapi penilaian tidak secara teknis, ya. Kalau kita di situ, kalau dengan kepolisian juga ada orang teknis, ada orang teknis sedang menghitung. Bapak tidak dalam kapasitas seperti itu, ya. Mungkin akan disampaikan oleh Pak terkait dengan apa yang disampaikan, yang berkembang saat ini. Pak Inspektur, ini mohon penjelasan tentang RAB itu bisa tidak BPD melihat itu? Bagaimana penafsiran hukumnya? Soalnya begini Pak Inspektur, ini jadi apa? Beda-beda penafsiran. Ini harus clear Pak Inspektur, karena begini. Misalnya pembangunan Mahayana yang diberikan misalnya bak tela itu 1000 biji misalnya. Tapi yang menerima ini yang masyarakat yang dibantu ini dia hanya menerima 500, sehingga telanya tidak cukup, tidak gampang. Begitu juga misalnya kayu konseng dan lain sebagainya yang seharusnya diberikan oleh kepala desa itu kan itu hitung-hitungan Pak. Tadi Ya, saya mengerti Pak. Jadi begini teknisnya Pak. Kalau saya Bapak, saya undang itu PK. Kalau dokumen dia, saya jelaskan dia di situ. Berapa kebutuhan ini? Pastikan dia akan baca RAP. Maksudnya, Bapak jangan ambil RAP, melakukan pemeriksaan dan menyimpulkan. Bapak kan punya teknik. Kan undang mereka. Ini berapa jumlah ini suruh tayang, kalau perlu suruh tayang begini. Ini berapa kebutuhan? Jangan Bapak ambil RAP melakukan penilaian penghitungan,
tidak dalam rangka seperti itu. Kan banyak teknik Pak, banyak jalan ke Roma. Ya, iya kan? So tanyakan orang. Di situ Bapak simpulkan. Bukan Bapak minta bikin penghitungan cerdik. Ada yang seperti itu Pak. Mohon maaf begini, Ya, mungkin gimana? perlu saya pertegas lagi soal ini. Kita ambil dari tahapannya Pak. Misalnya contoh penyusunan RKP. RKP itu kemudian akan ditetapkan dengan Perdes. Ya, Ketika dia menjadi dokumen itu harus ada peraturannya Ya. dalam Perdes. Ya. Nah di dalam Permendes itu kalau tidak salah Pak di nomor 100 atau Permendagri. ya, Nah di situ itu diatur bahwa RKP itu dia memuat ada dokumen RAB dan sebagainya itu ditetapkan bersama kepala desa. ya, Memang di dalam regulasi itu tidak secara spesifik bahwa kepala desa itu harus menyodorkan kepada kami. Tetapi karena menjadi kewenangan kami bersama pemerintah desa untuk menetapkan RKP ini menjadi satu peraturan, maka wajiblah bagi kami menafsirkan ini bahwa ini menjadi dokumen RAB yang perlu kami kantongi. Kenapa begitu? Kami punya pemikiran begini Pak, bisa saja ini dirubah. Kan bisa saja kita bikin praduga dong. Bisa Iya. saja ketika terjadi. Nanti Betul. kami tidak akan merampas hak sebagai inspektorat. Kami hanya cukup sebagai lampiran. Ini kami ambil ini sebagai lampiran Pak. Dan kami tidak akan merampas hak inspektor. Kami tidak akan melakukan perhitungan-perhitungan, tidak. Tetapi ketika kemudian terjadi permasalahan, ini bisa menjadi pembanding. Kan begitu Pak. Nanti kan ada dua RAB. RAB perencanaan dan RAB pengadaan itu. Kami tidak akan mau masuk ke sana. Nah, problem hari ini di lapangan yang terjadi adalah RAB perencanaan itu sama sekali tidak dikasih Pak. Ini fenomena yang terjadi hari ini. Bapak bisa turun ke lapangan. Nah, bagaimana kami sebagai BPD untuk menjelaskan ini bahwa meyakinkan pemerintah desa bahwa kami tidak merampas hak daripada inspektorat, tupoksi inspektorat. Kami tidak berdiri sebagai inspektorat atau berdiri sebagai pihak kepolisian, tetapi kami paling tidak kami akan ada langkah pencegahan, begitu Pak. Saya kira ini secara psikologis akan cukup berhati-hati kepala desa kalau kemudian kami mengantongi ini secara dari awal Pak. Saya kira begitu. Jadi tidak bukan berarti kami iya. BPD. Jadi begini Pak. Jadi saya sudah sampaikan tadi bahwa Bapak tidak perlu minta RAB. Bapak undang siapa yang terlibat dalam penyusunan RAB. Orang yang Bapak undang, bukan dokumen yang Bapak minta. Begini Pak, ini kami ini masyarakat. Kami bukan kapasitas kami sebagai BPD, tetapi kami juga ini adalah masyarakat desa yang oleh undang-undang itu kan dijamin Pak. Nah, Jadi begini Pak, jadi begini, undang-undang sudah menegaskan bahwa pihak-pihak yang diberikan kewenangan untuk melakukan ini adalah ini Pak. Tidak ada batas kewenangan itu Pak. Gitu. Jadi jangan sampai timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Jadi Bapak bisa dengan kewenangan Bapak mengundang perangkat-perangkat desa untuk menjelaskan hal itu. Bikin berita acara kewenangan Bapak sebagai BPD. Di situ kan ada bidang-bidang. Di BPD kan ada bidang-bidang kan? Bidang ini, bidang itu. Berikan kewenangan itu. Iya. Jadi begini Pak, jangan sampai ini sudah melewati sebenarnya Pak, biar lebih Ya. jelas, mohon maaf ini Pak, jadi bukan mau mendebat Bapak, tapi tidak, bukan itu maksud saya. Tapi begini Pak, kami atau berikan kami satu kepastian bahwa ketika terjadi pelanggaran, katakanlah begini Pak, pemerintah desa tidak melakukan ini sesuai RAB yang ada. Nah, kami harusnya terlibat. Lapor. Maksud saya begini Pak, kalau dilapor harusnya BPD itu terkait Pak. Ini yang menjadi kegelisahan kami tersendiri. Jangan sampai begini Pak. Kenapa itu tidak diberikan Pak? Jangan sampai terjadi kegoncangan di desa. Tidak akan berjalan ini pemerintahan desa kalau begitu Pak. Lapor Pak. Undang pihak-pihak terkait. Berikan kesimpulan apa yang akan dilaporkan. Kan begitu aturan mainnya Pak. Kalau Bapak sampai begini kan akan ada kegaduhan. Yang merugikan masyarakat Pak. Ya kan? Yang pasti itu kan terjadi kegaduhan Pak. Bapak sudah periksa RAB, menyimpulkan seperti ini. Kan jadi gaduh di situ Pak. Itu. Jadi silakan Pak, Bapak undang pihak-pihak terkait. Ya. Bisa berdasarkan pihak terkait, tapi jangan dulu menjustifikasi. Kalau terkait kerugian, kalau contoh yang tadi disampaikan oleh Bapak sana, pintu dan jendela itu dapatnya kan itu. Langsung disampaikan ke kepala desa, laporan BPD, ini segera diselesaikan ini. Pasang pintu. Tapi berapa nilai pintu, berapa spesifikasi pintu, itu bukan skop BPD.
skop auditor. Paham Pak, secara fisik ya. Secara fisik bisa dilihat, silakan Pak, itu kewenangan Bapak. Ini kan, tapi berapa nilai ini, berapa spesifikasi ini, itu kan kewenangan Bapak. Bisa dipahami Pak ya? Karena kalau sudah begitu jadi gaduh di sana Pak. So siapa yang mau didengar ini? Dari simpang siur. Yang tadi apa Pak? Masyarakat yang kita dipertontonkan, masyarakat dipertontonkan hal-hal yang tidak perlu. Yang pada akhirnya akan menghambat pelaksanaan program yang ada di desa. Itu Pak. Ya, jadi begitu Pak. Nanti silakan Bapak dengan teknis. Bapak ini saya orang vokal ini. Iya, undang. Justru kepala desa takut nih kalau model begini. Undang mereka Pak dengan cara-cara yang bisa. Tidak perlu Bapak minta dokumen Pak. Begitu saya kepala itu Pak, yang Bapak bertugas itu. Undang, ini apa jelaskan ini apa maksudnya ini? Kenapa ini terjadi begini? Bapak simpulkan di situ. Oh ini bermasalah ini. Sepanjang Bapak bisa selesaikan secara ini bisa. Kalau tidak lapor Pak. Lapor ke kita akan audit itu berapa kerugian yang ditimbulkan akibat kesimpulan Bapak. Sebetulnya Pak, kami kalau saya secara pribadi mungkin ini agak susah juga Bapak memahami apa yang kami rasakan. Sudah Pak, kita ini sudah banyak Pak terima begini Pak. Laporan begini persoalan yang ada. Pada akhirnya terjadi bentrok antara kepala desa, APBDes tidak disahkan. Yang rugi siapa Pak? Bapak juga, honornya tidak dibayar. Ada maksud kita Pak. Kan tidak ini, sifat tidak ini tidak boleh ditetapkan. Yang rugi Bapak juga yang rugi. Itu. Ya, itu. Oke. Jadi tinggal DPT ini Pak. Jadi Iya. sebetulnya kalau hanya sekedar filosofinya hanya seperti itu harusnya Pak tanpa ada BPD juga sebetulnya. Tidak. Pak Tidak begitu Pak. Begini Pak, Torrent bisa melaksanakan itu karena ada laporan pendahuluan dari Bapak. Iya. Laporan Tapi bisa pendahuluan. masyarakat Pak. Ya. Kalau tidak ada laporan kita tidak turun Pak. Kan kesimpulannya begitu. Kalau ada laporan, cuma yang jadi persoalan ini selama ini yang melaporkan permasalahan bukan BPD tapi masyarakat. Pak, Itu yang saya heran Pak. ketika Harusnya ini dilaporkan ke kami. Tapi yang laporkan itu masyarakat. Justru kami berpikir Pak harusnya tidak terjadi korupsi karena ada BPD di sana. Oke. Nanti Pak Komdan yang menjelaskan itu nanti. Ya, kalau semasalah tipikor, Komdan yang menjelaskan itu. Gimana sudah? Ya. Jadi pada dasarnya hari ini kami butuh, khusus kami beberapa desa ini kami harus spesifik Pak Inspektur mengatakan bahwa kami tidak berhak atas RAB. Begini. Karena ini adalah bimbingan klinis yang tentunya akan kami terapkan biar kami juga tidak memaksa-maksa lagi. Sebetulnya biar kami baik. Ya, jadi begini Pak ya. Jadi jelas ini kewenangan Bapak melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Tahu kan definisi kinerja? Ya, apa yang dibuat oleh kepala desa? Lihat apa tugas kepala desa? Apa kewajiban kepala desa? Dia harus membuat ini, dia harus melaksanakan ini. Ketika itu tidak sesuai, maka itulah masalah. Saya sampaikan tadi definisi masalah tadi. Itu yang mengawasi. Kemudian ada program kegiatan yang sudah dituangkan dalam APBDes, ya, yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Ini dilaksanakan. Ketika terjadi permasalahan, oke, sepanjang itu seperti yang disampaikan tadi, cuma persoalan PIN, silakan selesai undang kepala desa. Tapi kalau menyangkut penghitungan kerugian, menyangkut perhitungan teknis, Bapak jangan hitung di situ. Itu kewenangan Bapak. Kalau itu kita setuju. Iya, itu. Dan tadi saya sampaikan seperti itu. Dan kami juga bukan menghitung RAB tadi bukan untuk menghitung Pak, tapi itu kebutuhan administrasi. Biar jadi pembanding. Karena begini Pak, di regulasi itu diatur. Begitu DAK menerbitkan DAK mereka itu di RB pengadaan itu tidak boleh jauh dari situ. Misalnya begini Pak. Iya Pak, saya paham. Tapi Bapak jangan sita dokumen. Tidak harus disita Pak. Bapak tidak bisa begitu. Di regulasi Pak. Diundang saja mereka Pak. Begini Pak, ini
fenomena yang terjadi saat ini di lapangan, mereka sebetulnya kami tidak perlu minta kan begitu Pak. Mereka secara undang-undang itu wajib menampilkan itu, begitu diregulasi. Mereka menampilkan RKP itu kan ada RAB-nya di dalam. Kita bikin peraturan desa, kita akan tetapkan. Tidak mungkin kami menetapkan sesuatu hal yang kami tidak ketahui. Bagaimana kalau kemudian di dalam ada sesuatu hal yang bisa melibatkan kami secara bisa menjerat kami? Kami perlu tahu, tidak harus menghitung, tidak. Tapi karena juga ini di undang-undang diatur. Kemudian ketika mereka melakukan RAB yang BAK yang pengadaan tadi, itu tidak boleh jauh dari situ Pak. Artinya ketika terjadi pelanggaran, harusnya tadi inspektorat akan merujuk ke sini. Benar tidak melanggar di sana kan korelasinya seperti itu. Walaupun sebetulnya ini Pak Inspektur lebih tahu, tapi kami menuntut hak kami yang diatur oleh regulasi. Harusnya tidak ada regulasi seperti itu Pak. Untuk apa kita tetapkan menjadi peraturan desa kalau kemudian dokumennya tidak ada? Bagaimana mungkin kita melakukan satu peraturan yang dokumennya cacat? Bagaimana ini menjadi satu peraturan Pak? Saya kira tidak masuk akal. Misalnya satu Permendagri yang di dalamnya ada dokumen, misalnya soal penataan ruangan, misalnya tempat duduk kepala desa, itu semua dijadikan lampiran, dituangkan dalam satu peraturan perundang-undangan. Saya kira juga RKP itu seperti itu modelnya. Kita tidak meminta menghitung, ini tidak. Tetapi paling tidak, karena kemudian kami juga akan melaporkan kinerja kami sebagai BPD, kami akan melampirkan juga hal-hal seperti itu. Ya kalau itu silakan Pak. Tetapi di lapangan itu Pak, kepala desa ketakutan, padahal kan tidak mau ngapa-ngapain ini. Lagian tidak punya kekuatan hukum Pak. Misalnya kami menghitung, misalnya BPD Tolango menghitung kerugian yang dilakukan oleh kepala desa, cacat hukum Pak. Tidak diakui perhitungan kami. Nah, problemnya hari ini bahwa pemerintah di tingkat atas mendorong kepada pemerintah desa mempunyai keyakinan bahwa ini jangan sembarangan. Padahal secara regulasi tidak akan mengganggu menurut kami. Justru secara psikologis ini akan menekan Pak, akan menghindari, akan meminimalisir terjadinya perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan. Karena orang yang melakukan segala sesuatu kita tahu Pak, para ahli mengatakan itu karena ada kesempatan Pak. Justru kita ingin menutup ruang itu. Kami ingin Pak Inspektur sebagai orang yang punya kapasitas di bidang ini paling tidak meyakinkan kepada mereka bahwa ini bukan sesuatu hal yang menakutkan. Kira-kira seperti itu Pak. Jadi pertanyaan saya sekali lagi, apakah kami BPD supaya ketika kami pulang Pak, kami tidak perlu memaksa meminta mereka lagi, walaupun ini diregulasi sebetulnya diatur. Regulasi mana itu Pak? Bapak baca Permendagri nomor 114 itu Pak diatur bahwa itu menjadi lampiran ketika RKP itu menjadi lampiran ada lampiran RAB pada penyusunan RKP. Kemudian ditetapkan oleh kepala desa bersama BPD ditetapkan dengan peraturan desa. Nah yang membahas perdes itu BPD dan kepala desa. Yang dibahas itu RKP itu ada dokumen RAB di dalamnya. Artinya satu perangkat yang akan dikukuhkan. Tidak mungkin kami mengukuhkan satu perangkat di dalamnya yang kemudian ini akan menjerat kami. Kami bukan menduga kepala desa akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan atau menjerat kami, dan itu tidak mungkin. Kami percaya. Tapi paling tidak kami juga punya dokumennya sebagaimana diamankan oleh peraturan perundang-undangan. Tetapi hari ini yang saya mau tanya dulu, yang Bapak membandingkan apa Pak? Antara apa dengan apa? RAB dengan apa? di dalam undang-undang Pak ada saya mau tanya dulu, yang Bapak mau lihat ini apa? Mau dibandingkan? Bukan mau dibandingkan Pak. Ketika kami menetapkan itu, perdes kan dibahas bersama Pak. Nah yang dibahas yang mau diperdeskan ini RKP. RKP itu satu dokumen yang di dalamnya ada RAB. Harusnya untuk menetapkan ini kami ada lampirannya Pak. Kan ini dibahas bersama BPD. Kami hanya minta lampirannya, jadi satu di mereka, satu di kita. Nah RAB ini kemudian akan menjadi rujukan mereka bikin RAB di AK tadi Pak. Yang kemudian menjadi pengadaan itu kami sudah tidak mau masuk di ranah sana, tidak. Karena kenapa? Kami tahu di undang-undang bahwa untuk membuat RAB di sana itu, yang DAK itu tidak akan jauh dari sini. Itu sudah urusan teknis. Soal tadi yang Bapak sampaikan misalnya, oh ternyata ada perubahan harga satuan sesuai di daerah itu urusan mereka. Tapi yang pasti ini tidak akan jauh dari sini. Karena mereka juga yang membuat. Dan kami tidak punya kewenangan untuk memeriksa itu persatuan, tidak. Tetapi di regulasi ketika kami menetapkan harus ada dokumen itu. Begitu dan di Permendagri juga ketika kami melakukan pemusyawaratan itu jelas kok, dibacakan RAB-nya. Dibacakan pada saat musyawarahnya materinya akan dibahas itu jelas, tapi saya kira akan cukup panjang kalau kita mau menguliti satu persatu. Poinnya hari ini kami ingin bertanya karena ini jadi masalah di tingkat lapangan, khususnya di desa-desa Pak. Kami ingin tahu langsung dari Pak Inspektur, apakah setelah kami pulang dari hari ini dari BIMTEK ini 3 hari kemudian kami akan kembali, kami akan berhenti untuk memaksa mereka, bukan memaksa, kami akan membiarkan saja RAB ini yang seharusnya menjadi
bagian daripada satu hal yang harus kami ketahui, kami biarkan saja. Menurut Pak Inspektur bagaimana? Apakah kami harus menjalankan tadi sesuai? Iya, sesuai dengan tupoksi. Laksanakan sesuai dengan kewenangan yang ada, ya. Karena setiap kita itu sesuai aturan itu diberikan kewenangan masing-masing, Pak. Ya, jadi itu Bapak tidak diberikan kewenangan untuk melakukan bongkar-bongkar pasar di situ, tidak. Ya. Itu ada pihak yang akan melakukan itu. Barangkali itu, Pak, ya. Ada yang lain? Sudah? Ya. Iya, oke. Kenapa, Pak? Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Cuma kalau kurang itu nanti bisa datang ke kantor, ya, datang ke kantor inspektorat, nanti kita diskusi di situ, ya. Jadi kenapa itu tidak seperti yang Bapak harap? Terakhir Pak. Kebetulan beberapa hari yang lalu saya sempat bicara dengan Pak Kabit. Ada di aturan Kominfo itu, Pak. Jadi kita bisa, saya justru lebih mikirkan begini, biar ini tidak menjadi problem lagi antara kami BPD. Ada di aturan Kominfo itu kita bisa menjadikan ini sebagai kategori satu memorandum yang harusnya ini menjadi rahasia negara. Jadi ini di pihak inspektorat atau Kominfo di pihak kabupaten harus memutuskan ini biar untuk menjadi aturan yang baku, bahwa ini tidak sembarang, ada hal-hal tertentu yang harus kami penuhi. Karena kalau kami memaksakan di regulasi itu, Pak, itu harus kami sebenarnya harus paksa ini. Mau tidak mau kami harus mengantongi itu. Tetapi untuk menjaga sinergitas itu, Pak, kami sebagai saran ini kepada Pak Inspektur agar kemudian ini dipikirkan bagaimana di daerah itu mengeluarkan satu peraturan edaran lah begitu, bahwa untuk meminta RAB ini mungkin ada hal-hal tertentu yang harus dipenuhi. Ya, jadi saya jelaskan begini, Pak. Ya. Kalau proses penyusunan APBD itu melalui RKA, Rencana Kegiatan Anggaran. Setelah APBD disahkan, baru buat rapat. Itu teknis sekali, Pak. Kalau di kabupaten yang buat itu konsultan, Pak. Itu sifatnya teknis. Sekarang kita juga yang sudah ahli memeriksa juga gak bingung, Pak. Karena itu adalah standar dan sebagainya. Jadi prinsipnya, cuma karena heran juga saya ini APBD ada RAP di dalam. Harusnya tidak begitu. Karena apa? Karena pola penganggaran yang ini saya buka, Pak, ya. Pola penganggaran yang ada di desa tidak ada DPA-nya. Yang ada langsung APBD itu aturan untuk pelaksanaan APBD. Kalau di tingkat kabupaten, APBD itu mengatur secara global. Kemudian secara teknis diatur dengan DPA. Secara lebih teknis lagi diatur dengan RAP. Kalau di desa kebalik. Kalau di kabupaten Pak tidak ada itu minta-minta RAP yang dari lembaga pemeriksa yang tidak diberikan kewenangan itu. Saya cuma gambarkan itu, Pak, ya. Jadi RAP ini teknis. Jangan sampai Bapak salah menyimpulkan itu. Yang hanya bisa menyimpulkan itu ada persoalan di dalam hanyalah orang yang mempunyai kapasitas untuk itu. Bapak hanya melakukan pengawasan secara umum terkait dengan pengelolaan keuangan. Apabila terjadi permasalahan, dilaporkan secara berjenjang. Ya, nanti ini akan dikupas tuntas oleh Kabar Presiden. Ya, oke? Ada memang tidak ada puas di kalau hal-hal seperti ini, ya. Karena masing-masing orang itu punya interpretasi masing-masing. Ya, Bapak dilihat dari sisi ini, pihak lain lihat dari sisi ini, maka ini, tapi setidaknya dengan adanya diskusi ini akan meningkatkan pemahaman kita bahwa seperti inilah yang harus kita lakukan. Sepakat, ya? Oke, terima kasih. Barangkali cukup karena ini kita diskusi. Saya suka diskusi begini, Pak. Cuma kan kita ada terbatas waktu. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Bila bisa dilihat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Oke, kita berikan aplaus dulu yang meriah, ya, Bapak Inspektur. Terima kasih, memang sangat hangat sekali pembicaraan kita pada sore hari ini, pembahasan tentang penggunaan dana desa, ya. Wow. Jadi pertanyaan ini memang sangat tertubi-tubi. Ya, mantap. Oh, iya. Ini awas ada temuan, ya. masih ada temuan, ya.
Awas.